Awal itu lu ketemu sama Mas Putu Wijaya. Iya, ketika aku minta izin untuk boleh tidak untuk wawancara di podcast dan beliau welcome banget gitu. Terus lu sempat ngobrol sama Henry Manampiring dan di situ lu lebih tertarik untuk cerita atau nanya sama dia soal proses kepenulisan dia. Kenapa, Van? Lu sempat ketemu Balela nggak? Sempat, dan karena nggak bawa novelnya, ya udah buku program aku Mbak minta tanda tangan buku program gitu ya. Ya udah dikasih buku. Aku sempat nanya-nanya 1-2 obrolan karena mungkin aku yang paling terakhir ya. Dan ya udah dilanjut nanti di podcast aja gitu. Oke, teman-teman, ketemu lagi di Kepo Buku, dan Kepo Buku kali ini spesial karena nggak ada Toto. Enggak. Tapi spesialnya karena kita bakal ngebongkar oleh-olehnya Steven dari acara Ubud Readers and Writers Festival di Bali yang baru saja selesai. Dan Steven masih ada di Bali, jadi kita ajak ngobrol dulu lah. Van, Iya. gimana akhirnya? Aduh, padahal kita harusnya udah ketemu di Bali nih, Van. Iya, harusnya ya. Lagi nggak beruntung, akhirnya gagal ya. Tiket gue hampir hangus. Oke, jadi gimana, Van? Apa yang menarik di Ubud Readers and Writers Festival kali ini, Van? Yang menarik tuh karena ini perayaan ke-20 tahun mereka ya, Bang Rani. Congratulations ya. Dan semakin banyak orang yang datang aku lihat, dan banyak peserta dari dalam negeri juga yang membludak di weekend terakhir. Kan ada 4 hari, dari hari Kamis tanggal 19 Oktober sampai 22 Oktober 2023. Banyak banget yang antusias, banyak yang saya lihat bookstagrammer, banyak yang menghadiri peluncuran buku yang itu termasuk dalam free event, dan antusiasmenya juga kerasa banget. Oke, sebagai orang yang selalu rajin ke Ubud Festival, apa yang berbeda kali ini, Van? Selain karena ini perayaan 20 tahun Ubud Readers and Writers Festival ya. Apa ya, stage-nya lebih banyak ya, dan banyak penulis-penulis luar yang hebat-hebat yang menang Booker Prize didatengin sama festival, itu luar biasa ya. Dan kaliber Putu Wijaya, Bang Rane, GM hadir juga, Dewi Lestari, Leila Kudori yang juga sekaligus meluncurkan buku terbarunya, Namaku Alam, di Ubud. Yoi. Lu juga sempat ngobrol dengan beberapa penulis dan orang-orang di sana ya. Ceritain dong, yang paling awal itu lu ketemu sama Mas Putu Wijaya. Iya, Ubud Writers tuh memang kesempatan buat penulis ketemu sama kita gitu kan. Kita bisa nodong wawancara, dan hari ketiga setelah sebelumnya juga menghadiri sesi dari Putu Wijaya. Kali ini Putu Wijaya mendapatkan gelar penghargaan Lifetime Achievement gitu, Bang Rane, dari Lifetime Achievement Awards. Iya, dan memang beliau juga benar-benar terharu ya bisa dapat pengakuan tersebut ya, Bang Rane ya. Dan ketika beliau lagi duduk-duduk aja gitu di tengah suasana festival yang lagi berlangsung gitu, aku mencoba untuk wawancara gitu. Karena sebelumnya itu aku bawa bukunya beliau kan, buku yang berjudul Pabrik, sampulnya warna putih. Nah, dari situ aku bisa sedikit bersinggungan gitu sama anaknya, sama ibu, sama istri Pak Putu Wijaya gitu. Dan besoknya ketika aku minta izin untuk boleh tidak untuk 5 menit begitu untuk wawancara di podcast, dan beliau welcome banget gitu. Wow. Ceritain dong, nanti kita coba puter ya hasil rekamannya. Tapi ceritain dong, lu nanya apa aja sih? Iya, aku nanya ini sebenarnya, kayak apa sih yang bikin pengarang tuh bisa konsisten, apa sih resep-resep pengarang itu. Karena beliau ketika berbicara di sesinya itu, dia bilang kayak gini, saya tuh bisa menulis yang memukau tuh karena ngeliatin orang jualan obat ya, Bang Rane ya. Saya sendiri tuh nggak pernah lihat orang jualan obat tuh akrobatnya gimana, Bang Rane. Masalah ini ya, perbedaan waktu gitu ya. Gak pernah lihat jualan obat sih. Terus. Ketika beliau bercerita, apa sih yang bikin seorang yang bisa menangkap ide-ide gitu ya, aku jadi penasaran aja gitu. Saya pada dasarnya tidak memotret, tidak membuat fotokopi, tidak menunjukkan realisme sebagai realita,
tapi memproyeksikannya supaya refleksi. Jadi bentuknya tidak terlalu penting, isi yang buat saya penting. Jadi pertama-tama kalau saya ingin merefleksikan sesuatu, saya mencari dulu idenya apa. Nah teman-teman, karena kualitas rekamannya kurang bagus ya dan juga suasana di sana cukup ramai, saya coba ceritakan aja ya, saya coba bacakan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Putu Wijaya tadi. Jadi pada dasarnya dia bilang gini, saya pada dasarnya tidak memotret, tidak membuat fotokopi, tidak menunjukkan realisme sebagai realita, tapi memproyeksikannya sebagai refleksi. Jadi bentuknya tidak terlalu penting, tapi isinya yang buat saya penting. Jadi kalau saya mau merefleksikan sesuatu, saya mencari dulu idenya apa. Idenya bukan misalnya, wah saya mau nonton bioskop, saya mau nonton, saya mau makan, bukan. Misalnya, orang bilang masa lalu itu hilang. Tapi ada yang bilang masa lalu itu akan kembali kalau kita rindu. Tapi ide saya, bukan kita saja yang rindu, kita yang menolak pun masa lalu itu akan datang karena dia yang rindu kepada kita. Masa depan juga begitu. Jadi bukan hanya perasaan kita yang penting, tapi perasaan objek itu yang penting. Itu idenya begitu. Jadi baru dicarikan bagaimana menceritakannya, dan menceritakannya itu memerlukan orang lain yang latar belakang berbeda. Jadi kita harus studi dulu. Jadi misalnya bagaimana menceritakan cerita itu seperti tukang obat. Sebelum dia menjual obatnya, dia bikin akrobatik dulu, musik dulu, lelucon dulu selama 1 jam. Sesudah itu orang terpikat. Sesudah orang terpikat, 5 menit dia jual obatnya habis. Jadi teknik dia mempermainkan idenya itu bukan di depan, tapi di belakang, sehingga orang tidak merasa dimasukkan ide itu. Kita perlu bahasa. Jadi bahasanya harus sama dengan orang yang mendengarkan cerita itu. Bukan karena kita orang Indonesia harus bahasa Indonesia, bukan itu. Bahasa yang kita gunakan harus mencakup orang yang di atas sampai orang yang di bawah. Jadi cerita kita harus bisa masuk ke semua kalangan, dari presiden sampai tukang becak. Jangan bicara tinggi, orang tidak mengerti. Jangan bicara rendah, orang bosan dengarnya. Kemudian kita perlu teknik. Teknik bercerita itu artinya begini. Saya melihat dalam beberapa malam lalu ada yang menceritakan tentang sosok penjahat. Biasanya penontonnya tidak diberitahu siapa penjahatnya. Di belakangnya baru ketahuan. Tapi di cerita ini penontonnya tidak diberitahu siapa penjahatnya. Jadi kita mengikuti gerak-gerik penjahat itu. Yang sangat menarik adalah bagaimana orang lain tahu, dan ketika orang lain tertipu, disitulah menariknya. Menulis itu buat saya bukan sekadar melihat, merasakan, tapi juga mencerna. Lalu menyimpulkan. Jangan sampai orang lain tahu apalagi lebih tahu. Tidak ada gunanya. Jadi kita harus mencari celah-celah atau lubang-lubangnya. Pengalaman itu jangan dikira tidak punya jiwa. Masa lalu bukan hanya kita rindukan, tapi juga merindukan kita. Mungkin ada yang tanya, kenapa bisa begitu? Ini bukan magic, bukan. Masa lalu itu mempunyai keinginan datang kepada. Sebetulnya masa lalu itu punya keinginan yang merupakan refleksi dari keinginan kita. Kita nggak ngaku, kita menolak, tapi penolakan itu sebuah energi juga, seakan-akan dia punya power. Nah kalau itu diceritakan, baru orang-orang akan, oh belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi bukan kita lebih pintar, kita lebih melihatnya seperti itu. Saya seperti pemulung. Pemulung itu kan ngambil barang-barang. Saya itu seperti pemulung. Pemulung itu kan mengambil barang-barang di tong sampah. Banyak orang membuang barang-barang yang dianggap tidak perlu, tapi pemulung itu melihatnya dan diambil buat hidupnya. Kadang-kadang pemulung itu uangnya banyak, lebih banyak dari pegawai-pegawai yang punya pekerjaan tetap. Jadi saya memposisikan seperti pemulung yang mengambil barang-barang yang pemiliknya kadang lupa kalau barang-barang itu masih bisa dipergunakan. Ini barang mungkin buat dia tidak perlu, tapi buat orang lain sangat perlu, penting sekali. Oke, itu Putu Wijaya, sedikit rekamannya ya. Terus lu sempat ngobrol sama Henry Manampiring, dan di situ lu lebih tertarik untuk cerita atau nanya sama dia soal proses kepenulisan dia. Kenapa, Fon? Ini ceritanya juga cukup menarik ya, karena Mas Henry papasan gitu. Karena di Ubud ini kita serunya ya bisa selewatan gitu sama penulis, berpapasan di trotoar misalnya, berpapasan di areal festival gitu. Dan anyway, bicara tentang kepenulisan beliau, karena ketika ada
kesempatan ya selepas dia ngasih tanda tangan gitu di samping booth kopi, mumpung ada kesempatan ini, Henry Manampiring bikin buku fiksi yang rencananya juga karena keterbatasan ini belum kita bahas ya, yang hitam 2045 ya Bang Rani. Bang Rani udah info ke kita juga di grup kan waktu itu. Oh iya 2045 betul. Dan dia bilang kalau saya ini menulis non-fiksi kan sebenarnya, dan menulis fiksi itu way harder dan non-fiction gitu ya. Dan penasaran aja gitu gimana kayak ketika dia bilang kayak gitu, mungkin apa yang jadi prosesnya gitu ya Bang Rani. Kayak misalnya sebenarnya aku pengen mau tanya, lu olahraga nggak sih? Lu ngapain sih biar lebih nulis fiksinya tuh lebih dapat gitu loh. Apakah ada workout tertentu biar bisa tetap fokus gitu? Karena menulis fiksi katanya kemarin sangat-sangat berat dibandingkan non-fiksi. Tidak menunggu motivasi. Itu yang saya temui adalah menulis jangan pakai motivasi, irrelevant. Menulis itu karena disiplin dan komitmen gitu. Jadi kalau udah menetapkan saya jam segini sampai jam segini mau menulis, walaupun lagi malas, nggak apa-apa, nulis aja. Saya pikir itu lebih efektif daripada saya nunggu mood. Nggak ada kebiasaan atau setting tertentu mungkin? Nggak ada, paling saya kadang-kadang musik ya. Kalau lagi menulis fiksi, saya lebih suka ada movie scoring di background, biar lebih terbayang adegannya. Good luck untuk kepenulisannya yang berikutnya. Terima kasih banyak. Oke. Terus tentu saja yang jujur gue juga pengen ke sana tapi gagal karena masalah ada sedikit insiden. Waduh, padahal udah niat banget pengen ke Ubud. Tapi salah satu yang gue pengen kunjungi juga ke Ubud itu adalah karena mau lihat peluncuran buku Namaku Alam dari Mbak Lela Hudori, ya nggak Pan? Iya betul, itu highlight juga nih di event kali ini Bang Ran. Sempet datang ke sana dong? Iya pastinya ya, karena event KPG di Ubud Writers tuh kayaknya seru-seru banget ya. Shout out dulu untuk penerbit itu. Oke, ceritain dong. Yang pertama tuh setelah sesi berlangsung ketemu Pak Lex yang general manajernya Gramedia Publishing juga sekarang, sempat juga nanyain Bang Rani nggak ikut gitu kan. Bang Rani bengkulnya jebol gitu. Diadakan di Paradiso, di sebuah tempat kayak ada bioskop kecil gitu ya. Dan peluncuran bukunya ini penuh banget Bang Rani. Penuh. Dan ada dramatic reading dilakukan oleh Arswendi, Bang Arswendi yang di Ngeri-Ngeri Sedap itu. Ada juga Ayu Laksmi, artis, dan satunya lagi yang berperan sebagai Segara Alam. Itu benar-benar menghanyutkan Bang Rani, benar-benar bikin kita jadi masuk ke sebuah situasi di novelku Namaku Alam gitu Bang Rani. Itu bisa jadi hidup gitu. Kepiluan yang terjadi oleh keluarga dari Segara Alam Bang Rani itu bisa benar-benar dirasakan dan benar-benar terusik gitu ya. Sedemikian menggugah emosi kita gitu. Sampai penulisnya sampai hanyut juga loh Bang Rani. Aduh. Sampai juga terkesima. Ya, kita semua terkesima, penonton semua terkesima. Pengarangnya juga apalagi benar-benar berhasil untuk memerankan pentas tersebut gitu. Ketiga orang tersebut Bang Rani. Aduh, makin iri gue nggak bisa ke sana. Tapi anyway, lu udah baca dong Namaku Alam dong, abis dong, tamat dong. Tamat sebelum Bang Rani, waktu Bang Rani bilang di IG bakal baca. Iya, lu mah langsung cepet abis. Mudah-mudahan Toto juga udah abis karena kita juga nanti ada janji untuk nge-review Namaku Alam bareng Mbak Lela ya. Nah, betul. Mudah-mudahan nih jadi nih Mbak Lela, soalnya saat kita rekam ini masih asik, dia masih roadshow ya. Iya. Lu sempat ketemu Mbak Lela nggak? Sempat, dan karena nggak bawa novelnya, tetap harus tanda tangan ya. Udah buku program, Mbak minta tanda tangan buku program gitu ya. Udah dikasih. Aku sempat nanya-nanya 1-2 obrolan karena mungkin aku yang paling terakhir ya.
dan ya udah dilanjut nanti di podcast aja gitu. Dilanjut di podcast ya. Tapi anyway, kita mau puterin sedikit cuplikan ya dari obrolan dengan Mbak Lela sama Patty ya. Patty ini adalah host dari podcast Main Mata, podcast buku juga yang memang jadi pembawa acara di Bali ya, di Ubud ya. Iya. Betul. Nah, ada dua hal yang kayaknya lu tertarik banget dari novel Namaku Alam ini sampai lu rekam ini bagian obrolannya itu. Yang pertama tentang kesehatan mental. Kenapa lu tertarik pada obrolan soal ini, Van? Mungkin ini salah satu yang mendasari novel ini beda sama novel Pulang gitu ya. Di satu sisi memang ini sedikit review juga, ini lebih enjoyable ya, kayak mungkin ketika aku lihat lagi di Pulang tuh kayak ini konfliknya benar-benar lebih lebar gitu ya, lebih politis gitu ya. Meskipun ini juga tetap juga politis ya, tapi ini semacam membaca Rapi Jali nggak sih Bang Rane? Kita lebih hanyut ke kehidupan anak muda, kita ngerti problematika mereka, dan itu yang kayak ini salah satu yang stand out di novel Leila Chudori kali ini gitu ya. Dan ketika obrolan itu ditanyain sama Mbak Patty di panggung, ya udah ini kayaknya salah satu kenang-kenangan juga buat pendengar Kepo Buku dimanapun. Oke. Kita coba dengerin ya cuplikan sedikit ya. Patty izin ya Patty ya, gue pakai ya obrolan lu ya. Sebenarnya sih terutama Alam dia masih belum mau membahas. Oh ya, problem dia. Dia belum ya. Artinya dia sangat tertutup dengan what's going on. Karena dia kan bermimpi macam-macam. Dia bermimpi ada laki-laki yang tak berwajah. Dia bermimpi about the father all the time. He also dreamt about the birds and everything. Dan bahkan dia kadang-kadang in daylight dia melihat ada burung yang bertengger di bahu orang gitu. Jadi all these things dia tidak share sama orang lain gitu. Kalau masa kini mungkin ada masa kini mengalami itu pasti akan langsung share sama orang tuanya atau sama psychiatrist atau psychologist, like why am I seeing this? Ya kan? Kenapa? Why am I dreaming about this over and over and over again? Alan tidak share itu sama sekali enggak. Cuma sekali dia share sama kakaknya bahwa kok kayaknya ada laki-laki yang terus-menerus datang ke mimpi saya dan saya merasa kayaknya itu ayah. Ya kan? Itu aja yang dia share. Tapi selebihnya dia nggak tentang burung itu dia nggak share. Jadi menurut saya itu mewakili masa itu soal kesehatan mental maupun a lot of problems inside itu biasanya tidak didiskusikan secara terbuka. Biasanya kalau we have problems and oh God I feel depressed itu nggak, no you don't talk like that gitu. When you just press it gitu loh. We don't talk about those things gitu di mungkin 1-2 orang ya, tapi ya tidak gitu, umumnya itu tidak dibahas. Dan kecenderungan kita tuh kan memang begitu di Indonesia gitu Pak. I don't want to hear that gitu kan. Nah sekarang saya kira dengan generasi milenial dan Z ini yang very open about it and they don't mind to share it, even if social media they share it openly. Saya kira itu bagian yang menurut saya sehat. Ya, saya setuju sama majalah Time bahwa one thing about these new generations is that mereka tuh nggak sungkan untuk membicarakan. Kalau generasi saya tuh sungkan. Pasti kita nggak mau bahas soal private gitu, like why am I talking this with you gitu kan? You're a stranger gitu. Tapi kalau generasi yang sekarang mereka bersedia gitu untuk membahasnya dan it's actually better. Oke, jadi memang novel Namaku Alam ini kita nggak mau bocorin banyak ya, karena nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Lela langsung. Tapi memang ada beberapa tema yang menarik di situ. Salah satunya memang tentang kesehatan mental ya. Dan di situ banyak diangkat soal bullying juga kan? Iya betul Bang Rene, Iya betul. kan? Itu yang terpapar terus ya. Betul. Nah, yang juga jadi sorotan dan ini juga gue juga tertarik banget sama topik ini adalah bagaimana Mbak Lela menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang ideal banget gitu loh di novel itu. Iya betul. Betul kan? Iya. Nah, Iya betul. ini juga lu rekam nih di sini di bagian ini waktu Patty ngobrol sama Mbak Lela kan di acara peluncuran itu. Apa yang menarik dari lu tentang
setting sekolah yang dibangun di dalam novel Namaku Alam itu? Yang betul-betul menarik tuh kayak memang idaman banget gitu ya Bang Rani ya, bisa dapat guru, bisa dapat sistem belajar yang menyenangkan mungkin ya Bang Rani. Itu yang jadi obrolan yang kemarin kita dengar juga, karena ada satu peserta yang ketika itu ngacung tangan dan bilang, ini sekolah gue tuh pernah ada program kayak gitu karena dibantu sama funding lembaga internasional apa gimana gitu. Dan Mbak Lela langsung bilang, iya itu karena di tempat kuliahan saya tuh dulu juga bersinggungan kayak gitu, metodenya gitu, kurikulumnya gitu. Oke. Apa sih yang menarik dari lu tentang setting sekolah yang dibentuk oleh Mbak Lela di novel itu? Sekolahnya Segara Alam kan itu kan? Iya, novelnya di sekolahannya dia. Yang menarik tuh apa ya? Yang pasti teman-temannya lebih suportif ya Bang Rani. Aku kira teman-teman yang suportif tuh lebih mendukung kita untuk belajar gitu ya Bang Rani, untuk lebih explore gitu ya. Benar. Meskipun sistemnya lebih baik lagi, tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak se-suportif yang di novelku, novel Namaku Alam tuh kayaknya nggak bakal semenarik itu. Dan kalau gue pribadi, gue tertarik sama tokoh gurunya di situ kan. Terus cerita dikit dong soal obrolan yang akan kita kutip ini, soal sekolah di setting Namaku Alam. Mbak Lela tuh pengen kita untuk kayak apa ya, ada sedikit tone yang beda gitu dari keseluruhan cerita gitu. Jadi ketika ada kisah hidupnya Alam, harus ada sekolahan, dan di situ Mbak Lela bilang kalau di bab itu Mbak Lela bisa ngasih sesuatu yang lebih beda gitu untuk pembaca. Itu aja sih, dengerin sendiri. Oke, kita dengerin ya. Pertama saya mau menyampaikan gitu ya, bukan disclaimer ya, why I invented this school ya, karena saya merasa Alam tuh sepanjang babak pertama tuh didera penderitaan terus kan, dia dibully terus, dia tidak bisa, he cannot control his emotions, so dia always fight whoever the dudes in his school gitu ya. Jadinya saya merasa udah waktunya ada bab yang give him a break gitu loh, give him a little bit happiness gitu ya kan, penulis begitu ya, karena dia udah menderita, marilah kita beri kebahagiaan sedikit lah gitu ya. Jadi saya memutuskan menciptakan SMA Putra Nusa itu karena memang ini the other sub theme yang penting buat saya selain sejarah itu adalah education, pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia tuh bolak-balik setiap ganti menteri terus berubah lagi. Dan literasi kita tuh kan selalu kita dengungkan bahwa kita nomor 2 dari bawah gitu kan, kita sedikit di atas Zimbabwe gitu kan. So it's kita selalu pokoknya terkenalnya karena hal yang buruk gitu loh. Jadi dan menurut saya salah satunya karena pendidikan kita gitu ya. Nah jadi saya berfantasi membuat sebuah sekolah yang ya I'm not saying it's ideal, tapi ya kira-kira yang progresif, yang didirikan oleh 7 orang yang idealistik di masa itu. Dan saya memakai referensi beberapa sekolah swasta di Indonesia. Kan waktu itu sampai sekarang mungkin ya ada SMA yang pakai baju bebas ke sekolah itu kan ya. Terus ada beberapa SMA private school ya di Jakarta dan di Jogja juga kayaknya ada itu ya. Saya ambil beberapa referensi itu, tapi saya juga mengambil referensi sekolah saya di Kanada ya, yang makanya ada ekstrakurikuler dan ada tugas sosial yang menjadi bagian dari kurikulum, like you have to teach social issues to your kids gitu ya, supaya mereka mempunyai perasaan itu kepada sesama gitu ya. Kalau di zaman saya waktu kecil kan ada yang namanya budi pekerti gitu ya. Nah kan sekarang udah nggak ada tuh budi pekerti. Semua kayaknya digabunginnya ke pelajaran agama gitu. Nah tapi di masa saya SD itu ada yang namanya pelajaran budi pekerti gitu. Di sini ya? Iya di Indonesia ya, zaman saya SD ada. Tapi terus hilang gitu. Karena dianggap udah bagian dari agama, pelajaran agama aja gitu kan. Nah hal-hal seperti itu penting buat saya gitu ya. Dan juga
menurut saya buat anak ini jadi mandiri gitu, dan mereka they're very eloquent ya, maksudnya mereka kan jadi jago public speaking, mereka jago berdebat, segalanya mereka diskusikan sesama, dan saya merasa sebenarnya anak Indonesia bisa begitu menurut saya ya. Tapi ya kan pada akhirnya kan tergantung nanti policy maker, karena kan kurikulum itu kan dari Dikbud gitu ya. Tapi it was my salah satu yang udah lama tersembunyi gitu, biasanya mempersoalkan sejarah tuh. Saya pikir ini I have to talk a little bit about education. Oke, teman-teman, itu sekilas oleh-oleh Steven dari Ubud Writers and Readers Festival. Walaupun sebenarnya banyak banget acara di sana, tapi ya tentu saja nggak bisa kita cover semua ya. Gue sih udah nanda-nandain nih beberapa sesi yang gue mau datengin. Gagal, tapi ya sudahlah. Lu sempet juga dong namanya kepo buku dong. Nggak seru dong kalau kita nggak kepoin bacaan orang kan. Lu sempet kepoin bacaannya siapa aja Spon tadi? Iya, waktu itu ngepoin bacaan seorang volunteer di festival gitu ya Bang Rane. Kebetulan memang orang ini seorang thread maker ya, pembuat thread gitu. Dan Pembuat kebetulan thread, juga pembuat utas Twitter gitu. Oh, di Twitter. Siapa? Nama tag Twitternya, X-nya itu Dini Kopi 13 ya Bang Rane. Dini Kopi 13. Dan ternyata si Mbak Dini ini bisa ngasih rekomendasi buku yang bagus-bagus juga, aku pikir ya. Seru-seru banget. Yang pertama adalah The Subtle Art of Not Giving a Fuck-nya si Mark Manson. Itu aku selalu baca ketika misalnya lagi kayaknya lemes banget dalam menjalani hidup, dan kayak aku berasa ditampar sama Mark banget kan, apalagi dengan bahasa dia yang kayak get up. Terus yang kedua, kalau misalnya aku lagi kayak winding down gitu, aku baca salah satu buku puisinya Elie Michel juga. Dan Elie Michel tuh salah satu penulis yang menurut aku berani banget gitu. Puisi-puisinya tuh jujur tapi ngomongin perempuan gitu. Jadi sesuatu yang mungkin menurut aku tuh kayak bisa relate banget sama keadaan perempuan Indonesia yang suaranya sering dibungkam gitu. Terus yang ketiga, aku baca bukunya Teal Swan yang Anatomy of Loneliness. Itu lumayan berat sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi kayak lumayan gabut, baru aku kayak baca itu. Nah, yang aku suka dari si Anatomy of Loneliness itu, dia benar-benar kayak kasih framework. Jadi baca bukunya tuh kayak sesi terapi atau sesi coaching sama coach gitu loh. Oke. Terus siapa lagi? Henry juga sempat kan lu kepoin kan? Oh iya, Terakhir yang saya baca itu Stoic Virtues, Christoph Jayden. Nggak populer, memang buku akademisi. Ini bagian dari persiapan buku baru saya. Kan saya lagi mau keluar buku baru bulan November apa Desember. Yang dari Gagas Media itu? Ya, judulnya The Compass, Filosofi Arete untuk Bahagia Sejati. Ditungguin ya. Terima kasih untuk Filosofi Teras yang cukup memberkati saya dan mungkin banyak orang yang lainnya. Oh iya, terima kasih. Senang kalau bisa membantu. Itu filsafatnya yang membantu. Kayaknya ada kaitannya dengan buku yang dia mau tulis juga, karena buku yang dia baca itu kan tentang Stoik kalau nggak salah kan? Iya betul, tentang filosofi Stoik. Iya, itu kesempatan buat nodong lagi baca buku memang, karena kita nggak boleh lepas dari kekepoan gitu Bang Rani. Nggak boleh, kepo buku itu harus selalu kepo, mau urusan orang lain. Maksudnya apa, bacaan orang lain, bukan urusan orang lain. Iya. Oke. Kalau Pak Putu lu nggak sempet kepoin ya, nggak berani lu ya? Iya. Udah senior banget kali ya Pak Putu ya, sekarang udah sepuh ya? Iya, udah sepuh banget Bang Rani. Tapi kelihatannya masih, pikiran gue masih jernih gitu ya? Iya, aku wawancara dalam kondisi beliau duduk di kursi roda sambil menikmati festival, dan ketika mau naik ke atas panggung pun dibantu sama pihak keluarga, dan badan bisa menua gitu tapi pikiran tetap jernih gitu, seperti yang Bang Rani cerita. Pak Putu tuh udah senior banget gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir, karena gue tahu lu kayaknya lagi mau pergi yoga ya di Bali ya? Mendalami yoga mungkin ya. Lu nyobain yoga? Beneran lu serius nyobain yoga? Iya, dari tahun lalu Bang Rani. Keren. Aduh,
Dan oke, sebelum lu berangkat pergi yoga, gue mau nanya juga kan, ya namanya orang kepo kan tetap juga ya orang host kepo bukunya juga dikepoin. Lu selama di Bali sempat baca buku nggak? Tempat ini tadi baru dapat waktu buat lihat-lihat buku yang setelah dibeli, terus baca dikit kan. Ada satu buku nih Bang Rane tentang Palestina. Judulnya The Palestine Laboratory. Ini ditulis oleh Anthony Loewenstein. Ini salah satu pengisi di UWRF juga nih kemarin Bang Rane. Oke, keren. Terus oleh buku apa lagi yang lu beli di sana? Satu buku yang kebetulan banget ya bisa aku beli juga tuh, kan kemarin baru diterbitkan oleh Yayasan Lontar ya. Terjemahan dari cerita-cerita pendek bahasa Jawa Bang Rane. Dan dikompilasi diterjemahkan oleh George Quinn, Berandal Tanah Jawa. Oke. Terbitan KBG juga. Beliau nih punya concern untuk mengenalkan cerita-cerita berbahasa Jawa kepada dunia gitu. Judul bukunya ini She Wanted to be a Beauty Queen. Oh. Dikompilasi dan ditranslate oleh George Quinn. Wow. Ada lagi. Oleh-oleh lagi. Pokoknya lu sampai bangkrut nih kayaknya beli buku. Ada juga terakhir nih kemarin tuh menghadiri juga launching buku dari Dian Purnomo, Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut. Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut dari Dian Purnomo. Udah baca belum atau belum? Belum dibaca. Oke. Tapi ketika peluncurannya tuh bagus kayaknya. Oke. Anyway, terima kasih Pan untuk oleh-olehnya. Mohon maaf gue nggak sempat ke sana, ada insiden sedikit. Mudah-mudahan cukup menyenangkan ya selama di sana, dan jangan lewatin karena kita memang lagi bikin janji dengan Mbak Lela untuk juga mengulas novel Namaku Alam. Nanti wajib bareng Toto dan juga bareng Steven dan tentunya bareng gue ya. Iya. Oke. Van, hati-hati di Bali ya Van. Jangan macam-macam. Iya Bang Rane. Oh iya siap Bang, siap.